tahap pengenalan routing, di mana ini meliputi kita membahas konsep klasifikasi routing, routing table, dan juga routing flags. Kemudian kita juga akan memasuki praktek routing statik, di mana terdapat pendahuluan static routing. Kita juga akan melakukan konfigurasi routing dari 2 router sampai 4 router. Ini adalah studi kasus. Kemudian kita juga memiliki konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, Preferred Topology, dan OSPF test koneksi dan distribute default route. Nah, pertama adalah konsep klasifikasi routing. Routing ini dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, routing ini bekerja pada layer 3, yaitu networking layer. Seperti ini contohnya, gambarannya. Kemudian untuk klasifikasinya yaitu ada 2. Pertama, static routing. Routing ini dibuat dengan menambahkan secara manual routing table. Dan untuk dynamic routing ini yang dilakukan dengan melayani fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Gambarnya seperti ini, dimana pada dynamic routing ini terdapat 2 jalur, yaitu interior gateway dan juga exterior gateway protokol. Nah, tadi itu disebut GP dan juga EGP. Nah, perbedaannya ada di sini. GP ini yang pertama digunakan pada intra autonomous system routing. 2 ini diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Untuk contohnya seperti sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Sedangkan exterior gateway protokol atau EGP ini digunakan pada interior autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Untuk contoh yaitu SP ke SP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, untuk protokol IGP ini ada 3. Yang pertama distance vector routing protocol dari P1, P2, dan juga IGRP. Yang kedua ada link state routing protocol. Ini ada OSPF dan juga ISIS. Dan yang ketiga ada hybrid routing protocol. Ini ada di IGRP. Dan untuk protokol IGP ini cuma ada 1, yaitu BGP. Yang berikutnya adalah routing table dan routing flag. Nah, routing table ini berisi informasi mengenai rute jaringan atau network tertentu. Routing table ini juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table ini dibentuk dari atau semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Kedua, semua rute untuk networknya directly connected ke router. Dan yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static route. Nah, pada routing table ini juga ada routing flags. Jadi ini tanda-tanda atau simbolnya biasanya ada di menu IP route. Biasanya ada tanda di AC. Yang paling biasa terlihat itu di AC. Yang paling umum atau paling dasar. Jadi cuma untuk memberikan informasi tandanya di ini artinya dynamic. Artinya A itu aktif, C artinya connected atau terhubung. Yang berikutnya adalah pendahuluan static routing. Kita mulai static masuki static routing. Nah, pertama kita mulai dari konsepnya terlebih dulu. Static routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi anggap saja kalian memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Nah, kantor cabang ini terhubung dengan kantor pusat melalui jaringan WAN. Kalian ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Static routing ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Jadi ini cocoknya pada jaringan skala kecil. Yang kedua memerlukan energi storage yang ringan. Yang ketiga tidak cocok digunakan jaringan skala besar. Nah, ini mungkin kekurangannya. Kita tidak bisa menggunakan static routing pada skala besar dan melakukan konfigurasi
durasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, berikutnya kita akan melakukan static kasus yang jumlahnya ada 3, yaitu static routing 2 router yang sampai 4 router. Nah, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Dan pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan juga gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, ini rumusnya. IP route rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Selanjutnya adalah static router. Nah, yang selanjutnya adalah static router routing 2 router nomor dahuluan. Di sini kita mempersiapkan topologinya dulu mempersiapkan halnya developan. Di sini saya sudah menggunakan 2 mikrotik. Di sini untuk SP-nya saya menggunakan manajemen cloud. Ini menggunakan cloudnut. Ini nanti ini dapat IP plus A. Bisa saja kita hubungkan mikrotik 1 ke network dulu. Nah, kita lihat IP berapa. Ini kita menambahkan IP 10.0.1.137.155. Kita catat saja. Kita mendapatkan cara DHCP. Karena ini dapatnya random, jadi bisa saja berbeda. Atau play. Nah, kemudian kita tambahkan juga 2 VPC. Bisa saja. Apa namanya, saya urut. Kita hubungkan antara 2 ke sini. Kemudian router 3 ke sini. Yang terakhir ke sini. Nah, ini. Ini kita bisa tambahkan saja ke tambahin sini. Seperti ini. Sekarang kita perlu lakukan mengubah identitas ke sistem identity. Ya, dan
setting identity-nya double tap mengikuti duanya. Oke, kita bisa ganti namanya. Kita bisa data networknya. Oke, jadi ini untuk persiapan developnya. Nah, ini adalah static routing 2 router bagian lab yang sudah kita mulai. Nah, sini kita mendapatkan IP dasar DHCP yaitu 137.155. Nah, IP dari ISP ini ada di sini. Nah, ini dia 0.0137.1. Saat ini kita akan menghubungkan netnet ke Winbox. Saya bisa masuk ke Winbox. Hanya kita beri command prompt dulu. Jalankan sebagai administrator. Itu 37.0. Untuk gateway-nya yaitu IP dari penyalur yang ada di sini. Dan oke, open ini yang 137.155 ini. Administrator.
berhasil masuk. Dan kita akan membuat alternatif juga bisa terbuat dari box, yaitu ada di total rules ini rules, kemudian Roman kita enable oke dan oke. Untuk cara ini juga bisa caranya seperti ini. So, sekarang kita bisa kondisikan langsung. Nah, premium inbox, kemudian connect to Roman. Nah, ini sudah terdaftar langsung, kita bisa connect. Dan ini untuk router 2. Sekarang kita bisa mulai konfigurasi rootnya. Kita bisa mulai konfigurasi rootnya. Dimulai kita dari address terlebih dulu. Nah, ini pada address 1 sudah terkonfigurasi secara manual, secara otomatis. Jadi tinggal enter 2 dan 3. Kita mulai dari enter 3 terlebih dahulu. Mana enter 3 ini 6 yang mengarah enter 3 ini 168131. Langsung saya konfigurasikan. Klik pas 218. Jangan lupa berarti 4 enter 3, kemudian apply dan oke. Nah, juga untuk ether 2, untuk ether 2 yaitu 10.10.10.1 konfigurasikan juga 10.10.1.24 untuk ethernya ether 2 dan apply dan oke. Oke, sudah terkonfigurasi untuk bagian addressnya. Balik ke IP routes ini juga sudah bisa. Sekarang kita ke router 2, juga 8 addresses. Ini addressnya masih ada karena kita belum menambahkan. Saja kita ke ether 1 dan juga ether 2. Ether 1 ini 10.10.10.2, untuk ether keduanya yaitu 2.1. Itu saja. Ether 1 kemudian oke. Dan ether 2 nya yaitu 2.1 plus 24. Ayo kita coba lihat IP routes juga. Dia juga sudah terdaftar. Sekarang tinggal kita konfigurasikan supaya ini semua bisa terkoneksi satu sama lain. Ini dari router dulu. Ini kita masuk ke menu IP routes di routing di route place atau routable. Nah, kemudian kita klik tanda plus. Nah, sini kita gunakan rumus mau kemana lewat mana. Nah, ini kita mau kemana itu kita mau ke network 2.0, lewatnya itu router 2 ini, jadi port 2. Ini networknya terlebih dahulu. Dan oke. Nah, di sini informasinya AS artinya berhasil. Kita coba juga yang router 2. Nah, kita coba. Jadi untuk router 2 ini mau network
titik 0 lewatnya berarti router 1 10 titik 10 untuk DC addressnya yaitu 192.168.1.0. Nah seperti ini. Untuk gateway-nya yaitu karena ini melewati router 1 jadi 10.10.10.1. Ya ini jangan lupa kasih S24 mau kemana lewat kemana, ini rumus ini yang selalu kita gunakan. Ya sudah apply dan oke. Dan informasi AS nya juga sudah ada, sekarang tinggal kita tes. Nah kita nyalakan VPC 1 dan VPC 2 nya untuk pengetesan. Kita setting dulu IP nya. Ya, di 2 nya. Oh, ini copying dari satu dari VPC 2 ke VPC 1 92168.1.2. Oke, terhubung. Kita coba kebalikannya dari VPC 1 ke VPC 2 terus menjadi 1.2.1 berhasil. Jadi untuk routing statik routernya berhasil. Yang berikutnya adalah statik routing 3 router dan pendahuluan. Jadi kita mempersama topologi seperti tadi. Ini kita hanya menambahkan router lagi dan juga 2 VPC dan 1 VPC maksudnya. Ini sudah saya tambahkan, belum saja. Nah, oke. Ini bisa gabungan sini. Klik save. Ini kita masuk. Nah, tesnya dan masuk seperti menurut seperti tadi sistem identity ini ya, kita set name dengan router ini ya, enter kembali ke menu awal, kemudian kita masuk ke menu tool untuk enable romannya. Nah ini set enable dengan yes.
dan kita katakan tapi ada 20.1 di sini di atas 3 yang mengarah ke router 3 dan ini di sini dan 3.2 di sini. Oke, jadi ini persiapan blockingnya untuk yang 3 router. Yang 3 router bagian lab. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita masuk dulu, kita melalui roman ke router 3 ini. Oke, ini sudah masuk ke router 3. Nah, pertama kita akan pakai address terlebih dahulu, karena address ini mengarah ke ether 2 dan juga ether 1. Kita mulai dari ether 3 ether 2 terlebih dahulu. Di address di sini. Untuk yang ether 1 ini 10.20.20.2. Dan kita juga lagi melakukan atau lagi address di router 2. Nah, PKV address. Nah, yang ini mengarah ke router 3. Berarti yang ini 10.20.20.1 tambahkan. Ya, nanti agar kita semua bisa saling terhubung dari sini, bisa terhubung sini gitu. Gitu. Di route yang ada di router 3 terlebih dahulu. Ini klik plus. Kemudian kita akan berikan network 2.0. Nah, ini lewatnya 2 berarti 10.20.1. Ada S-nya. Kemudian kita akan berikan network 10.10.10.0. Lewat mananya juga sama.
lewat router 2. Jadi sama seperti tadi, cuma ganti tujuannya kemana. Kita bisa terus saja .com/24 gateway-nya blok kita bisa kasih private play dan sudah ada. Dan terakhir kita pergi ke 1.0 untuk yang router 3. Dan gateway-nya juga sama, 1.1. Ini konfigurasi router 3. Baik, kita pergi ke router 1 terlebih dahulu biar mudah. Jadi untuk router 1 ini kita akan memperkenalkan ke 3.0 dan juga 20.0. Nah, buat itu 20.0 nya ini seperti ini, 20.2. Ini ketika kiri kenal gua belum dikenalkan adalah 0 saja. Nah, saya 20.2. Tinggal apa ya, titiknya secara statik. Ping dari 3 ping versi 2. Ya, satu versi. Oke, kita aslinya konfig statik yang kita lakukan 3 router ini berhasil. Routing 4 router dengan pendahuluan. Kita coba kita mantap lagi. Saya siapkan kita ya.
yang mengarah ke router 3 ini 20.2. Untuk router 4 yang mengarah ke LAN itu 4.1, dan ini 4.3. Jadi kita tinggal tambahkan akses netnya. Karena dulu tinggal kita itu pertemuan topologi yang 4 router. Ayo kita coba nyalakan revisinya. Biasa saja untuk jam tutorial kali ini. Yang berikutnya static routing 4 router. Bagian lab saja konfigurasikan. Kita masuk ke router 4 melalui Chrome ya, Chrome cari router 4. Oke,
kita konfigurasikan dulu dari router 3. Pertama kita mendaftarkan router 3 ini yang 30.1 ini ke router 3 terlebih dahulu. Kita ke router 3 address terlebih dahulu, yaitu 4.1. Dan satunya yaitu 30.2. Versi loading statiknya. Oke, router 4 terlebih dahulu, langsung IP route. Ini kita daftarkan IP networknya belum. Jadi ada 5 yang belum didaftarkan dalam router 4. Pertama kita akan mulai dari 3.0, kemudian 2.0, 1.0, dan 2.0 dan 10.0. Kita mulai. Dulu urut juga biar lebih mudah. Dan kita pilih lagi 3. Oke, jadi ketika sudah terdaftar tinggal 2 lagi. Kita copy saja yang ini, yaitu tinggal 10.0 dan juga 20.0. Play dan oke. Oke, yang router 4 sudah selesai. Yang tinggal router 3. Router 3 ini ada satu yang perlu didaftarkan, yaitu 4.0. Jadi kita melewati router 4, 30.2.
router 2 tinggal 10.30 dan 4.0. Berarti port 2 biar cepat. Signal sudah terdaftar di sini. Sekarang tinggal router 1. Router 1 juga sama, tinggal 2 yang belum diperkenalkan, yaitu 3.0 dan juga 4.0 sama. Namun ini lewatnya berarti yang 10.2. Langsung saja mulai. Oke. Oke. Ini sudah terdaftar di sini. Kita uji coba. Kita coba dari divisi ini 4. Untuk divisi ke divisi 2. Dan kita coba ke divisi 1. Pada router saat ini kita melakukan tambahan 1.0. Destinasi network unreachable. Kita coba lagi. Kita berhasil. Static routing kita lakukan 4 router berhasil juga. Buat ini semua via internet nanti. Pertama-tama dari router 2 terlebih dahulu. Kita gunakan cara terminal terlebih dahulu. Perintah di titik 1, yaitu ke sini.
supaya bisa terhubung ke internet. Nah, ya, untuk jarak WiFi-nya juga bisa kita coba pada router ketiga. Untuk jarak WiFi-nya yaitu berada di IP, kemudian route. Kemudian kita bisa klik tanda plus untuk di address-nya, biarkan gateway-nya karena ini karena router 3 berarti 20.1 untuk gateway-nya. Dan ke router 4. Nah, kalau ini menggunakan gateway-nya ada di router 3. Biarkan saja. Kemudian berarti 30.1. Kita setting NAT-nya IP, firewall, dan berikan NAT, klik tanda plus, tujuannya SFC NAT, port interface-nya kita gunakan Ether 1, dan pada actionnya kita gunakan MySQL. Nah, kita klik apply dan OK. Jadi kita coba. Sekarang tinggal kita set IP DNS-nya supaya bisa ping dengan Google. DNS set set 8. Oke, lakukan link sama router ketiga dan 4 lainnya. DNS set first dengan 8. Oke, berhasil dan router 4. Set first 8. Oke, kamu ketik waktu para PVC bisa di Google. Ini ping Google, maka harus di setting dulu DNS-nya yaitu 8.8.8.8 seperti ini supaya bisa ping Google ada VPC-nya. Nah, sekarang kita masuk ke routing dynamic, di mana kita melakukan pengenalan pada konsep dynamic routing. Di routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dari ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, ini juga terdapat dua jenis. Yang pertama IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, ini terdiri dari 3. Yang pertama Distance Vector, terdiri dari RIP dan juga IGRP. Yang kedua ada Link State, terdiri dari OSPF dan ISIS. Dan yang ketiga Hybrid,
Jadi hanya satu, yaitu IGRP. Dan untuk jenis yang kedua ada IGP, Exterior Gateway Protocol. IGP ini terdapat satu jenis saja, yaitu BGP. Ini adalah pengenalan OSPF. OSPF atau Open Short Service adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan link state protokol LSR. Nah, OSPF ini support IPv4 versi 2 dan juga IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari router jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan juga rute yang dibayar sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. OSPF area tujuannya yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutaan. Ada 4 areanya. Backbone area 0, area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua ada standar atau default area, merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari APR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route, digantikan default area. Nah, yang keempat yaitu not so stub area. Stub area yang tidak menerima external route, digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Yang berikutnya adalah OSPF prepare topologi. Sama persoalan topologi untuk OSPF, mana kita topologi masih sama, namun kita menonaktifkan semuanya yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya, yaitu pada IP routes. Nah, semua ini akan kita nonaktifkan, tapi yang kita nonaktifkan adalah yang AS saja. Ya, di AS ataupun di AC tidak usah, jadi kita nonaktifkan saja. Double. Nah, ini yang terdapat di router 1. Lakukan juga hal yang sama ke router 2, 3, dan juga 4. Ya, router 2 IP route. Sini kita nonaktifkan double. Lanjut router 3 IP route. Tujuannya supaya nanti konfigurasi OSPF-nya tidak bertabrakan dengan konfigurasi statiknya. Karena itu kita nonaktifkan semuanya. Oke, tinggal satu. Juga reroute sama. Oke, untuk bersama topologinya sudah selesai, hanya ini saja. Selanjutnya adalah konfigurasi OSPF-nya. Ini terakhir adalah OSPF test koneksi dari distribute route. Langsung saja kita konfigurasikan ini ya.
untuk konfigurasi OSPF bisa di routing, kemudian OSPF. Nah, ini intense, kemudian klik default ini. Nah, di default biarkan default router ID ini juga normal. Untuk redistribute default route-nya install type 1. Nah, sudah oke dan oke. Jika sudah konfigurasi di IP route, nanti akan muncul route flag DAO, yang artinya konfigurasi yang otomatis dynamic dari OSPF. Nah, jika sudah muncul seperti itu, maka sama router akan bisa saling ping, dan juga sudah bisa ping internet walaupun di router 2 sekalipun. Oke, jadi itu saja pada video slide. Oke, jadi itu saja ya video kali ini. Kalau mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.